Kali ini kita membahas soal tahanan KPK yang kasusnya heboh karena berkaitan dengan haji, ya Pak Yakul, yang kemudian diberikan tahanan rumah pas Lebaran, ya. Sementara diketahui tahanan rumah itu dari status seorang istri tahanan yang lainnya. Tentu kasus ini menarik untuk dibidas secara jeli. Pertama, misalnya Pak Prabowo punya keinginan serius dalam melakukan pemberantasan korupsi, walaupun menurut saya standar serius itu bisa diukur secara sederhana, ya, dengan kembali memastikan KPK model lama memiliki kewenangan yang sama, misalnya dengan mengeluarkan Perpu, sesimpel itu. Tapi katakanlah Pak Prabowo memilih jalur yang berliku, penuh onak duri, sehingga harus mengejar koruptor ke Antartika dan padang pasir yang luas, ya. Pilihan itu menurut saya menarik, ya, tapi tentu harus dilihat fakta-fakta lapangan. Nah, kali ini misalnya fakta lapangan yang menarik adalah status tahanan rumah dari mantan Menteri Agama yang berkaitan dengan korupsi penyelenggaraan haji, sesuatu yang berkaitan dengan umat, ya, yang menurut banyak kalangan itu berkaitan dengan sanksi pidana korupsi yang sangat-sangat keras karena berkaitan dengan kepentingan umum. Apalagi ini kepentingan agama dari agama mayoritas kurang lebih gitu, ya. Nah, permasalahannya tentu bukan dari Pak Yakutnya, ya, tapi dari KPK-nya sendiri. Ada apa dengan KPK, ya? Bukankah KPK yang kita kenal adalah lembaga yang kredibilitasnya dipercaya? Walaupun kredibilitas itu telah dirusak dari atau dengan lahirnya Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di era Presiden Joko Widodo. KPK mengalami kemunduran luar biasa yang menurut saya juga menarik, ya, di tengah IPK di era pemerintahan Presiden Prabowo juga anjlok luar biasa. Nah, kenapa dengan KPK? Tentu perlu kita pertegas dengan ketentuan undang-undang, ya. Pasal 5 Undang-Undang nomor 19 itu mengatakan KPK dalam penyelenggaraannya harus berazaskan kepada salah satunya soal keterbukaan. Nah, kenapa kemudian publik tidak tahu seorang tahanan tindak pidana korupsi diberikan tahanan rumah tanpa disampaikan ke publik, ya? Kenapa alasannya, kenapa dia dibedakan dengan tahanan yang lain, kenapa kemudian publik tidak tahu sama sekali, itu juga perlu dipertanyakan sangat serius kepada KPK. Kenapa tidak tersampaikan secara terbuka? Apalagi salah satu azasnya soal kepentingan umum. Ini kan kasus korupsi yang berkaitan dengan kepentingan umum, ya, yang kemudian katakanlah, ya, sangat merugikan, sangat mengecewakan, sehingga kemudian prosesnya juga harus serius, harus betul-betul bersandarkan kepada kepentingan umum. Lalu kenapa kemudian publik umum tidak mengetahui, gitu, ya, perubahan status tahanan. Ketiga, soal proporsionalitas. Layakkah kemudian kalau tahanan yang lain yang juga mungkin punya agama yang sama, gitu, ya, di hari Lebaran tidak mendapatkan keistimewaan yang sama, dapat status tahanan. Seingat saya ini agak menarik karena memang ini pertama kali, ya. Mungkin saya salah soal pertama kali ini, tapi seingat saya, sependek pengetahuan saya, memang ini pertama kali. Tapi mungkin bisa ada data lain soal itu. Tetapi katakanlah begini, ini problematika serius karena melanggar azas yang harusnya dijalankan oleh kelembagaan KPK itu sendiri. Pasal 5 Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, KPK kemudian berargumentasi karena berbagai hal, ya, mereka atas permintaan keluarga, karena ini Lebaran dan lain-lain. Nah, tentu soal azas keadilan, ya, kenapa yang lain tidak bisa, padahal Lebarannya sama, ya. Kalau memang ada NU dan Muhammadiyahnya, satu dapat tahanan rumah di hari Jumat, satu di hari Sabtu, gitu, ya. Nah,
Ini juga menarik ketika kita bicara aspek yang lebih luas. Misalnya, apa yang menyebabkan KPK berbeda sikap terhadap tahanan yang lain itu? Siapa yang kemudian memberikan keringanan itu? Apa penyebabnya misalnya? Kalau KPK-nya tradisinya nggak begitu. Kalau pimpinan KPK juga bukan begitu tradisinya. Atau karena memang ada ketentuan pasal 3 ya dari Undang-Undang KPK yang menyebutkan soal KPK itu berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, di bawah presiden, gitu ya. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari KPK yang bisa memerintahkan KPK secara administratif untuk kemudian memberikan perlakuan khusus terhadap tahanan khusus yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh KPK. Apakah kemudian ada jejak-jejak istana di dalamnya sehingga ada perlakuan khusus seperti ini? Padahal dalam konteks kasus ini, kalau memang KPK adalah rumpun kekuasaan eksekutif, artinya kalau penanganan kasus ini benar, presiden juga bakal dapat nama. Tapi apa yang menyebabkan KPK kemudian seolah-olah melawan ya keinginan Pak Presiden Prabowo untuk betul-betul mengejar koruptor hingga ke Antartika? Betul-betul serius katanya, kononnya kabarnya begitu, tapi tiba-tiba memberikan perlakuan khusus. Ini perlu dijelaskan juga oleh istana, ini bukan perintah istana, sehingga ketentuan pasal 3 yang menyatakan bahwa bosnya KPK adalah istana itu tidak benar, karena meskipun rumpun kekuasaan eksekutif, KPK masih punya independensi untuk mengusut perkara, termasuk menentukan perlakuan-perlakuan khusus terhadap tahanan, ya, terdakwa, ya, hingga terpidana KPK. Jadi jangan kemudian KPK mencoba berdiam diam ya sehingga menimbulkan sakwa sangka yang menunjukkan KPK tidak melaksanakan azas dari ketentuan pasal 5 Undang-Undang KPK sendiri, tapi lebih punya kecenderungan KPK sebagai bawahan pemerintah, bawahan eksekutif, bawahan presiden, kemudian mungkin mendapat perintah dari atasan KPK. Ini yang perlu dipertegas, diperjelas, agar kemudian kasus ini tidak terulang, bahwa koruptor juga sama dengan koruptor yang lain, tidak boleh ada yang diistimewakan,